Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita di siang hari ini. Ya, walaupun mungkin ada sebagian sudah mulai ngantuk-ngantuk, namun kalau kita tahu bagaimana pentingnya ilmu, insya Allah ya akan terjaga ya. Jadi kalau anda ngantuk, antum ingatin anak ya. Iya, bagi yang ngantuk silakan bisa ngopi dulu, bisa mendengarkan kajian antum sambil ngopi sambil makan ringan gitu kan. Baik. Kita baca untuk menghemat waktu. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wa hunaka adadun minal ulama al-muntasibina li madhab al-imam Syafi'i ishtahara bi khidmati sunnah ya wa nasratu aqidati salafi kal Hafidh An-Nawawi wal Hafidh Ibnu Hajar wal Biqai wa ghairihim. Di sana ada sejumlah ulama yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i, yang mereka masyhur di dalam membela berkhidmat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela akidah para salaf, seperti Al-Imam Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Biqai dan selain dari mereka. Lakinnahum ubtulu bi syai'in min ilmil kalam. Namun mereka ini ya terkena atau terdampak dengan beberapa perkara dari ilmu kalam. Wa auqa'u fi syai'in min al-ittirab wa tadhabdhub fi ba'dil masail tauhid wal aqidah. Sehingga ternukilkan dari para imam-imam tersebut ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ada ittirabat atau ada kegoncangan di dalam beberapa permasalahan tauhid dan permasalahan akidah. Dan ketika kita menyebutkan kegoncangan ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, tentunya saya sebagai seorang penuntut ilmu ya tidak akan berani untuk mengungkapkan perkara atau kalimat yang sangat besar ini. Tetapi saya di sini menukilkan ucapan alim dari ulama ya, dan itu tidak hanya saja terjadi di zaman kepada Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi atau kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Bahkan ulama-ulama yang datang sebelumnya seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bagi orang-orang yang mereka menekuni pelajaran akidah dan kutubul akidah, maka di sana kita mendapatkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ya dikenal dengan murji'atul fuqaha ya, murji'ah al-fuqaha. Walaupun di sana terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah perselisihan antara murji'atul fuqaha Abu Hanifah rahimahullah dengan ahlus sunnati wal jamaah dalam permasalahan iman khilaful lafzi, ataukah perselisihannya adalah khilaful ma'nawi? Apa maksudnya? Kalau kita mencerna lebih mendalam, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam permasalahan iman ya, beliau ternukilkan dari beliau dua qaul. Qaul yang pertama, beliau sejalan dengan aqidah al-Asy'ariyah ya, yang mana Asy'ariyah mereka mengatakan bahwasanya iman itu tasdiqu bil qalb. Iman itu cukup dengan pembenaran dalam hati tanpa ada iqrar bil lisan. Nah, Abu Hanifah rahimahullah ternukilkan beliau berucap dengan ucapan demikian ya. Dan dalam qaul yang lainnya, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya al-iman qaulul bil lisan wa iqrar bil qalbi wa tasdiqu bil qalb. Dan beliau mengeluarkan amalan itu bagian dari keimanan. Namun bersama dengan itu, ketika disebutkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah atau dikenal dengan murji'atul fuqaha, iman itu bukan bagian dari amalan, amalan bukan bagian dari iman, bukan bimakna bahwasanya sholat itu tidak wajib dilakukan, bukan bimakna puasa, haji, zakat tidak wajib dilakukan. Itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan. Iya, begitu juga perkara yang haram, zina dan lain sebagainya. Bukan berarti boleh orang berzina ketika dikatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Ya, maksiat tetap maksiat, zina tetap zina.
Namun mereka mengatakan itu bukan bagian dari keimanan. Ya, sehingga dengan hujah seperti ini, sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya khilafullah antara Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan murjiatul fuqaha dengan Ahlussunnah dalam permasalahan iman, khilafnya cuma sekedar lafaz saja. Yang satu mengatakan bagian dari iman, yang satu mengatakan bukan bagian dari iman. Tetapi sholat tetap wajib dilakukan, zina tetap wajib dijauhi. Namun sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan tidak demikian. Perselisihan antara Ahlussunnah dengan murjiatul fuqaha dalam masalah iman adalah khilaf yang bentuknya ma'nawi, bukan cuma sekedar lafaz. Ya, makanya dalam ibarat-ibarat para ulama ketika mereka membahas dalam permasalahan iman, mereka mengatakan jumhur Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman qaul bil lisan wal amalu bil jawarih wa tasdiqu bil qalb. Mereka mengatakan jumhur. Ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah iman Ahlussunnah itu tidak sepakat. Kenapa? Karena Abu Hanifah rahimahullah menyelisihi dalam permasalahan ini. Faham? Nah, apakah Imam Abu Hanifah rahimahullah di sini beliau benar ataukah salah? Maka yang mengatakan beliau benar ataukah salah bukan kita, karena kita bukan siapa-siapa. Tetapi para ulama yang mereka menyebutkan Abu Hanifah menyelisih akidah Ahlussunnah dalam pembahasan ini. Nah, ketika Abu Hanifah rahimahullah beliau menyelisih akidah Ahlussunnah dalam pembahasan ini, apakah kedudukan beliau berkurang menjadi seorang imam min aimati Ahlussunnah? Tentunya tidak. Iya. Karena ya seperti kata Nabi SAW, idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim itu berijtihad, apabila dia benar mendapatkan satu pahala, 2 pahala, apabila dia salah mendapatkan 1 pahala. Iya, dan Abu Hanifah rahimahullah adalah termasuk dari para imam mujtahidin. Ya, dan mereka tidak tercela dari apa yang mereka qaul ucapkan dari kesalahan tersebut karena mereka mendapatkan 1 pahala. Namun yang namanya kekeliruan tetap keliru. Yang namanya kekeliruan tetap keliru. Ya, dan kita berbicara yang lebih atas daripada Al-Imam Abu Hanifah. Sebagaimana kisah yang sudah sering kita sampaikan, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Iya, sahabat yang ikut perang Badar. Bahkan dalam banyak masalah beliau diajak untuk bermusyawarah dengan sahabat yang lainnya untuk menyelesaikan urusan muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang beriman, jangan kau menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai penolong di antara kalian. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Hatib ibnu Abi Balta'ah ketika beliau mengirim surat kepada saudaranya yang ada di Mekah melalui seorang wanita. Ini merupakan kekeliruan dan kesalahan. Dan yang menyebutkan kekeliruan dan kesalahan siapa? Allah yang menegur ya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Namun bersama dengan itu, Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu tetap sahabat Rasulullah yang mulia. Ya, dan tidaklah beliau tercela dari apa yang telah beliau lakukan. Namun kesalahan tetap kesalahan. Nah, demikian juga ketika kita berbicara ya kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, mereka manusia seperti para ulama-ulama yang lain juga sebagai manusia. Namun saya tegaskan kembali, kita tidak akan berani berbicara seperti ini kecuali kita telah menukilkan ucapan-ucapan para ulama, karena kita penuntut ilmu. Siapa kita mengomentari jabal, mengomentari gunung seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, yang kebaikan mereka sejauh seperti gunung, seperti lautan yang sangat luas. Adapun kekeliruan mereka seperti tetesan air laut yang ada di jari jemari kita, insya Allah itu tidak berpengaruh dengan apa yang telah mereka khidmat kepada Islam dan juga kepada sunnah Nabi SAW. Namun sesuatu yang keliru tetap keliru. Jelas ya? Nah, bukan berarti juga saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oh berarti yang paling betul itu cuman Albani, cuman Ibnu Utsaimin, cuman Syekh bin Baz. Itu tok yang betul. Enggak, kita katakan mereka juga ulama, bisa salah, bisa benar. Dan kita tidak mengambil semua pendapat dari masyayikh tersebut. Ya, bahkan kita mengatakan kalau Albani mendhaifkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, mendhaifkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim,
Sementara tidak ada ulama yang ada di zaman Al-Imam Bukhari atau di zaman Al-Imam Muslim yang mendhaifkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya Albani saja, mohon maaf, kita tidak akan mengambil ucapan Albani. Bisa difahami ya? Karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim adalah dua kitab hadis yang sahih yang telah disepakati oleh seluruh para ulama akan kesahihannya. Sehingga Albani nggak ada apa-apanya Albani dibandingkan siapa? Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Adapun ketika Syekh Albani ayyuhal ikhwah mengkritik beberapa hadis yang ada di Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ini harus kita fahami bahwasanya sahibus sunan tersebut mereka tidak mensyaratkan di dalam sunan mereka adalah hadis yang sahih sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini harus difahami. Ketika mereka tidak mensyaratkan sahih yang ada dalam hadis mereka, dalam kitab mereka, maka ini menunjukkan apa? Ya, di situ diterima kritik. Ini satu hal. Hal yang kedua, Syekh Albani ketika beliau mendhaifkan hadis yang ada di Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, maka kita akan dapatkan beliau tidak bersendirian di sini. Ya, tetapi beliau menukilkan ucapan ulama-ulama terdahulu yang memang ulama terdahulu menganggap hadis tersebut adalah hadis yang cacat. Dan ini tidak mengurangi sama sekali kedudukan Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Abu Daud rahimahumullah, An-Nasai, tidak menurunkan kedudukan mereka sama sekali. Karena mereka memang tidak mensyaratkan sahih yang ada di dalam hadis mereka. Bisa difahami ya? Taib. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita baca kembali. Fi ba'dil masail tauhid wal aqidah wa sababu dzalik, dan sebab Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada beberapa poin dalam masalah aqidah mereka ya terjatuh ya, dan sebabnya dikarenakan pada waktu itu mereka tinggal di daerah ya yang memang tersebar ilmu kalam pada waktu itu. Ya, ilmu salam sangat tersebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan juga memaafkan mereka. Namun bersama dengan itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya seperti yang kita sebutkan, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah ulama yang berpegang teguh di atas dalil yang sangat kokoh. Mereka membela aqidatus salaf. Disebutkan dalam beberapa kitab, nanti akan saya sebutkan kitabnya, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau rujuk daripada ucapannya yang mentakwil beberapa sifat. Ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah judulnya Dzikru I'tiqadus Salaf fil Huruf wal Aswat. Ya, Dzikrul I'tiqad As-Salaf fil Huruf wal Aswat. Penyebutan tentang i'tiqad para salaf dalam permasalahan huruf dan dalam permasalahan suara. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Nawawi di halaman 69 sampai halaman 67. Baik, 69 sampai 67. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, alla ana min haula man raja ila mu'taqad ahli sunnati kan Nawawi kama fi juz'in lahum matbu fi mas'alatil kalam lillahi azza wa jalla haitsu sarha fihi bi itsbatis sifat ala nahji salafi wa radda ala al-asyairah ma qaluhu fi kalamillahi azza wa jalla. Dan di antara para ulama-ulama tersebut ada di antara mereka yang rujuk kepada mu'taqad a'immatus salaf seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya sebagaimana kitab yang telah kita sebutkan tadi, ya di mana di situ beliau dengan tegas menyebutkan tentang atau menetapkan sifat-sifat Allah di atas thariqah manhajus salaf. Bahkan beliau membantah al-asyairah sebagaimana maqaluhu, apa yang diucapkan oleh orang-orang asyairah tentang kalamullah. Sedikit, orang-orang asyairah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam pembahasan kalamullah ya mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu maknanya dari Allah dan lafadznya itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Ya, sehingga min haitsu tahqiq para ulama menyebutkan Asy'ariyah dalam pembahasan Al-Qur'an itu mereka sejalan dengan Mu'tazilah.
Mu'tazilah mereka mengatakan lafaz dan makna Al-Quran adalah makhluk. Sementara Asy'ariyah mereka mengatakan makna dari Al-Quran datang dari Allah. Adapun lafadznya itu datang dari Rasulullah dan datang dari malaikat Jibril. Nah, ketika lafadznya datang dari Rasulullah, Rasulullah makhluk atau tidak? Rasulullah makhluk atau tidak? Rasulullah adalah makhluk. Malaikat Jibril makhluk atau tidak? Malaikat Jibril adalah makhluk. Nah, sesuatu yang datang lafadznya dari makhluk adalah apa? Makhluk. Nah, makhluk. Sehingga orang-orang Asy'ariyah di dalam masalah Al-Quran, khilaf antara mereka dengan Mu'tazilah adalah sebagian ulama mengatakan khilaful lafadznya saja. Wa ila Asy'ariyah juga mengakui akan makhluknya Al-Quran dalam permasalahan ini. Tetapi yang membedakan mereka mengatakan maknanya datang dari Allah. Adapun Ahlussunnah mengatakan lafadz dan makna Al-Quran datang dari Allah Rabbul Alamin. Nah, kenapa orang-orang Asy'ariyah mereka menafikan lafadz Al-Quran itu datang dari Allah? Karena ketika lafadz Al-Quran itu datang dari Allah, melazimkan Allah itu berbicara. Ketika sesuatu berbicara melazimkan ada huruf dan suara. Maka ketika Allah berbicara dengan huruf dan suara, maka Allah butuh pipi, Allah butuh lidah, Allah butuh gigi, dan ini disucikan dari Allah Rabbul Alamin. Allah tidak bisa disifati dengan sifat demikian, sehingga Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara, tetapi itu isyarat. Ketika Allah ingin menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril, Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara, tetapi Allah mengisyaratkan sesuatu kepada Jibril, dan Jibril memahami. Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah memerintahkan kita untuk puasa. Mafhum di sini ya? Ini lazim daripada ucapannya Al-Asy'ariyah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari ulama-ulama Syafi'iyah yang beliau membantah keyakinan seperti ini dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Mafhum di sini ayyuhal ikhwah? Dan sedikit di sini saya ingin sampaikan. Ya. Ketika kita belajar fikih, sebagaimana nasihat-nasihat yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita, ya, dan juga sering saya sampaikan di kajian, untuk lebih supaya kita dekat dengan muslimin, kita mengikuti madhab yang ada di sekitar, yang mayoritas di masyarakat kita. Namun kita tidak ingin tafrid, tidak ingin ifrat, dalam arti kata mengambil madhab Syafi'i kemudian bablas menjadi Asy'ariyah. Nah, kita nggak mau. Ya, bablas masuk ke dalam ilmu kalam, bablas masuk ke dalam tarikat. Tidak. Ya, kita ingin berjalan di atas akidah Al-Imam Syafi'i, berjalan di atas akidah para imam madhab yang 4, dan berjalan di atas akidah para salaf. Karena Asy'ariyah, ya, sebagaimana yang telah kita nukilkan pada pelajaran yang lalu, ya, itu berbeda dengan jalan Ahlussunnah dalam beberapa hal. Salah satunya tentang Al-Quran, dan juga diantaranya tentang pentakwil sifat-sifat Allah Rabbul Alamin. Dan insya Allah kita akan baca di sini bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Syafi'iyah atau dijadikan rujukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya, apakah beliau berjalan sama persis seperti jalannya Ahlul Kalam? Ya, kita baca. Disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa nahnu min dinina atamassuk bil kitabillahi wa sunnati nabina sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di atas agama kita, kata beliau, ya, yang berjalan, yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan berpegang teguh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma ruya anis sahabati wa tabi'in, apa yang teriwayatkan dari sahabat dan juga para tabi'in, wa aimatil hadithil masyhurin, dan juga daripada imam ahlul hadith yang masyhur. Perhatikan baik-baik. Ini konsep Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau beragama. Wa nu'minu bi jami'i ahadithis sifat la nazidu wa la dzalik syai'an wa la nanqusu minhu syai'an. Ya, dan kita mengimani semua hadis-hadis tentang sifat. Kita tidak menambah sesuatu apapun dari hadis-hadis tersebut, dan kita juga tidak mengurang-nguranginya. Ini zahir dari ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampai di sini ayyuhal ikhwah, beliau, ya, berjalan di atas jalan para aimatus salaf, memahami sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya. Taib. Dan lebih jelas dan lebih gamblangnya ucapan beliau setelahnya. Ka hadithi qissatid dajjal,
Sebagaimana hadis tentang penyebutan Dajjal oleh Nabi SAW, di mana Rasulullah menyebutkan dalam hadis tersebut, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak awar. Dajjal kan punya mata, matanya dua Dajjal. Yang satu matanya tidak bisa melihat. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak awar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki mata. Dan matanya Allah tidak sebagaimana matanya Dajjal. Dan Al-Imam Nawawi beliau mengatakan kita tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang datang dari Nabi SAW dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya beliau sebutkan tentang apa? Tentang hadis ini. Jelas? Wa ka haditsin nuzul ila sama'i dunya. Dan juga sebagaimana hadis ya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam. Beliau tidak mentakwil. Iya, ka haditsil istiwa 'alal 'arsy. Begitu juga hadis tentang istiwanya Allah di atas arasy. Wa innal qulub baina isba'in min asabi'ihi. Dan juga hadis bahwa jasanya hati manusia di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu yadhu samawati ala isba' wal aradina ala isba'. Di mana Rasulullah juga mengkhabarkan bahwasanya langit-langit itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jari jemarinya. Begitu juga bumi-bumi diletakkan oleh Allah di jari jemarinya. Wa naqul, apa kata Imam Nawawi? Dan kita meyakini bitasdiqin haditsil mi'raj. Kita meyakini tentang hadithul mi'raj. Wa bisahih ma fi minar riwayat wa nudinu anna Allah muqallibal qulub. Dan hadis-hadis yang sahih tersebut dari riwayat-riwayat yang sahih, dan kita menjadikan itu sebagai pokok agama kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membolak-balik hati hamba-hambanya. Baik, bisa difahami di sini? Beliau mentakwil atau tidak? Beliau tidak mentakwil, beliau mengatakan la nazid ala dzalika syai'an wa la nunqusu minha syai'an. Kita tidak menambah sesuatu apa yang datang dari Rasulullah, dan kita tidak mengurangi sesuatu apapun yang datang dari Rasulullah dari riwayat hadis-hadis tersebut. Nah, ketika ditakwil itu sudah ditambah atau belum? Ketika ditakwil maka ditambah. Ketika ditaktil berarti dikurang-kurangi. Kan seperti itu. Sementara beliau mengatakan tidak ditambah dan tidak dikurangi. Taib. Lebih jelasnya beliau berkata, "Wa ma ashbaha ahadil ahadits jami'uha kama ja'at bir riwayaan min ghairi kashfin an ta'wiliha wa numirruha kama ja'at." Perhatikan kata beliau baik-baik, lebih jelas dan lebih gamblang lagi beliau berkata, wa ma ashbah adil ahadits, dan apa yang menyerupai dari hadis-hadis ini semuanya sebagaimana datang daripada riwayat-riwayat tanpa min ghairi kashfin an ta'wiliha, tanpa kita harus mentawil, tanpa kita harus memanai begini dan begini dan begini. Tetapi kata beliau, wa numirruha kama ja'at. Kita melewatinya, kita mengimaninya, kita meyakininya kama ja'at, sebagaimana datangnya. Bagaimana yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang kita imani pada sifat-sifat Allah. Nah, sementara orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, mereka mengatakan ada sifat-sifat yang tidak perlu untuk ditakwil, dan ada sifat-sifat yang dimana wajib untuk ditakwil. Bisa difahami? Itu adalah keyakinan Asy'ariyah. Dan mereka diantara ulama yang dijadikan rujukan adalah Al-Imam Nawawi. Sementara Al-Imam Nawawi rahimahullah telah kita baca apa yang tertulis di sini, ya, yang tercatat dalam kitab beliau rahimahullahu taala. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa annal imana qaulun wa amalun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Begitu juga Imam Nawawi berkata, iman itulah ucapan dan amalan yang dia itu bisa naik dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ya, dan ini juga poin
Apa yang telah ternukilkan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasannya ya beliau berbeda dengan jalannya Al-Asy'ariyah dalam masalah iman. Karena Asy'ariyah dalam permasalahan iman, mereka mengatakan bahwasannya al-iman tasdiqu bil qalb. Iman itu cukup untuk diyakini dalam hati. Ya, sementara Al-Imam Nawawi beliau mengatakan iman itu adalah cangkupannya ucapan dan amalan. Ya, ucapan dengan lisan, amalan hati dan amalan badan. Dan dia bisa naik dan dia bisa berkurang. Dan ini adalah keyakinan keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan iman. Bisa difahami? Jadi sekarang siapa yang lebih mencocoki Al-Imam Nawawi? Al-Asy'ariyah ataukah apa yang dikatakan sebagai Wahabi dalam masalah iman? Ya, tentunya kalau membangun opini, siapapun bisa membangun opini, kan begitu? Ya, orang Yahudi membangun opini bahwasannya mereka pengikut Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga membangun opini mereka pengikut Nabi Ibrahim. Orang Yahudi membangun opini bahwasanya mereka tok yang masuk surga. Orang Nasrani mereka membangun opini bahwasanya mereka tok juga yang masuk surga. Sehingga seseorang silakan membangun opini apapun yang kau ingin bangunkan dari opini tersebut, namun yang paling terpenting opini yang kau sebutkan tersebut dibangun di atas hujjah. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan bukti dan dalil kepada kami kalau seandainya apa yang kau ucapkan itulah ucapan yang benar. Itu yang paling penting. Bisa difahami ya? Taib. Wa naqul, perhatikan baik-baik ucapan Imam Nawawi setelahnya. Wa naqul innallaha yaji yaumal qiyamah. Ya, dan kita berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan datang di yaumul qiyamah. Sebagaimana firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat akan datang bersaf-saf. Iya, orang-orang ahlu ta'wil mereka mengatakan yang datang di situ bukannya zat Allah, tetapi yang datanglah rahmatnya Allah. Yang datang adalah thawabnya Allah. Nah, sementara Al-Imam Nawawi berkata, innallaha yaji yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan datang yaumul qiyamah, dan beliau berdalilkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, saffan saffa. Bisa difahami ya? Wa anna Allah yuqarribu min ibadi kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekat dengan hamba-hambanya sebagaimana yang Allah inginkan. Allah mendekat dengan hambanya. Ya, apa dalilnya? Beliau menukilkan firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kita dekat dengan mereka, hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Bagaimananya? Wallahu alam bisawab. Al-Imam Nawawi telah berkata, kita mengimaninya sebagaimana datangnya. Adapun bagaimananya, wallahu alam bisawab, kita tidak bisa memahaminya. Bagaimananya ya? Adapun maknanya kita memahami secara zahir. Taib. Wa ashbahu dzalik min ayatis sifat wala nata'awwaluha wala nakshif anha bal nakuffu an dzalik kama kaffa anhu salafus salih. Dan hadis-hadis yang semisal dengannya atau ayat-ayat yang semisal dengannya daripada ayat-ayat sifat, kita tidak mentakwilnya. Ya, kita tidak menyebutkan bagaimana sifatnya, bagaimananya. Tetapi kita menahan ya dari mentawil, dari menta'til, dari mentashbih, ya sebagaimana para aimatus salaf mereka menahan diri untuk tidak mentawil dari sifat-sifat tersebut. Mafhum? Taib. Wa nu'minu bi anna Allah ala arsyihi. Dan kita beriman bahwasannya Allah itu berada di atas arasy-Nya. Kama akhbara fi kitabihil aziz, sebagaimana yang Allah khabarkan dalam kitab yang agung. Wala naqulu huwa fi kulli makanin, dan kita tidak mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di setiap tempat. Ini kata Imam Nawawi. Bal huwa fis sama, bahkan Allah itu berada di atas langitnya. Wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu makanun.
Adapun ilmunya Allah itu di setiap, dan ilmunya adapun di setiap fi kulli makanin la yakhlu minhu makan. Ya, ilmunya Allah itu di setiap tempat dan tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang terjadi di lubang semut sekarang ini. Ada berapa miliar ekor semut, berapa semut yang bertelur. Ya, apakah mereka sudah mendapatkan rezeki? Semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terluput dari Allah Rabbul Alamin. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segalanya. Ya, dan ini yang sering kita sampaikan. Ini yang disampaikan oleh para asatidzah. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Dari keyakinan-keyakinan, ya, mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Ya, sehingga para hadirin dan hadirat, kita pertegaskan kembali, ini bukan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab semata. Ini bukan akidahnya Ibnu Taimiyah semata. Tetapi ini akidah telah ternukilkan dari para imam-imam Syafi'iyah. Ya, Al-Imam An-Nawawi telah kita nukilkan di sini. Dan sebelumnya kita telah menukilkan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya, yang mereka jelas berjalan di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayatnya, "Aamintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman dengan siapa yang ada di langit? Siapa yang ada di langit? Allah Rabbul Alamin. Allah. Wa kama qala ta'ala ilaihi yas'udu kalimat thayyib. Dan hanya kepadanya lah akan naik kalimat-kalimat yang baik. Ya, semua akan naik kepada Allah kalimat yang baik tersebut. Allah mengatakan yas'udu. Yas'udu artinya naik, bukan yantashiru. Kalau yantasyir itu artinya menyebar. Jadi kalau Allah di mana-mana kan ilaihi yantashiru kalimat thayyib. Kepadanya lah tersebar kalimat-kalimat thayyib. Tapi Allah menyebutkan ilaihi yas'udu kalimat thayyib. Naik kalimat-kalimat yang baik tersebut. Kama jaa fi haditsil Isra ila as-sama'i sabi'ah. Dan demikian juga disebutkan dalam hadis Isra, Rasulullah naik ke langit ketujuh, thumma dana min rabbih. Kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat dengan Rabb-nya. Ya, kenapa disebutkan mendekat dengan Rabb-nya ketika berada di langit ketujuh? Kenapa enggak dikatakan di dunia? Karena ini menunjukkan bahwasanya Imam Nawawi ingin menceritakan kepada kita, ingin menerangkan kepada kita bahwasanya Allah di mana? Di langit. Ya. Wa kama fi hadithi Sauda. Dan sebagaimana datang hadis Sauda, uridat an ta'tiq faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ingin memerdekakan wanita tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina rabbuk?" Faqalat fis sama. Kemudian wanita tersebut berkata, "Allah ada di langit." Qala i'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sesungguhnya adalah orang-orang yang mukminah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ahlul batil di dalam bermuamalah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya hadis tersebut adalah hadis yang sesuai dengan keyakinannya, maka hadis tersebut dijadikan sebagai pegangan penguat sebagai agamanya. Agama di sini maksudnya keyakinan. Ya, penguat kepada keyakinannya. Jadi hadis itu sebagai penguat. Ya, kenapa kita katakan sebagai penguat? Karena ketika hadis tersebut tidak sesuai dengan keyakinannya, maka mereka menempuh beberapa jalan. Jalan yang pertama, mereka akan menolak hadis tersebut. Oh, hadisnya itu dhaif. Oh, hadisnya itu tidak sahih. Padahal hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya, dan terlebih hadis ini ayyuhal ikhwah, hadisnya di Sahih Muslim. Ya, saya membaca beberapa tulisan disebutkan bahwasanya Hamad bin Salamah hadisnya dikritik oleh para ulama. Memang betul Hamad bin Salamah riwayat beliau tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya kecuali hanya satu hadis saja atau dua hadis. Dan Imam Muslim rahimahullah tidak mengeluarkan hadis dari Hamad bin Salamah di dalam usul beliau, tetapi beliau mengeluarkan dalam furu' beliau. Imam Muslim.
Namun ketika hadis Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani an Anas bin Malik, ini merupakan riwayat yang paling kokoh yang dimiliki oleh Hamad bin Salamah an Thabit Al-Bunani. Dan hadis tentang Aina Allah, di mana Allah, pertanyaan Nabi kepada seorang wanita ini, ayyuhal ikhwah, adalah periwayatan Hamad bin Salamah yang paling sahih. Karena riwayat Hamad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik. Bisa difahami di sini? Faham? Taib. Jadi terkadang mereka ingin berbicara tentang kaidah ilmu hadis, ingin berbicara tentang riwayat hadis, ya, bersamaan dengan itu mereka mengatakan kecuali riwayat Hamad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani adalah riwayat yang kuat. Padahal ini adalah daripada riwayat itu. Paham di sini? Taib. Kedua, kalau seandainya mereka tidak bisa mendhaifkan hadis tersebut, maka mereka akan mentakwil hadis tersebut kemana yang mereka inginkan. Mereka membawa hadis Nabi dari apa yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Iya. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, ini jalan yang paling selamat dan kelihatannya paling bijak. Apa itu? Nufawid amruhu ilallah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Akhi, jangan ribut-ribut. Pokoknya kita jaga persatuan. Ya, jangan saling mencela, jangan saling menyalahkan. Ya, Allah yang lebih tahu siapa yang paling benar. Ya, kita serahkan semua hadis-hadis seperti itu kepada Allah. Kita jelaskan saja yang jelas-jelas tentang sholat malam, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak baik kepada istri, kepada suami, bersedekah, berpuasa. Adapun hal-hal yang bisa memecah belah umat, kita serahkan semua sama Allah. Allah yang lebih tahu mana yang lebih benar. Bijak nggak kelihatannya? Bijak ya. Tetapi ini cara yang sangat keliru dan salah. Ya, dan ini cara yang paling jitu dari kalangan ahlul bidah dalam mengelabui muslimin. Ya, lah berapa hadis, berapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian kita serahkan semuanya makna kepada Allah, lafadznya kepada Allah. Berarti Al-Quran yang diturunkan kepada kita banyak sekali lafadznya nggak bisa diketahui. Ya, padahal Al-Quran itu sebagai petunjuk buat manusia. Betul, kaifiyahnya kita serahkan sama Allah, kita nggak tahu. Tapi lafadznya adalah sebagaimana datang dalam bahasa Arab. Lafadznya demikian dan demikian. Adapun bagaimananya Allah kita serahkan sama Allah, yang jelas Allah nggak sama dengan makhluknya. Bisa difahami ya? Nah, begitu juga tentang hadis ini, ayyuhal ikhwah. Ada yang mendhaifkan, oh hadisnya dhaif, karena di situ ada Hamad bin Salamah. Ada lagi yang mengatakan, kamu mau memilih siapa? Memilih seorang wanita budak atau memilih para sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali? Nggak ada Abu Bakar dan Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana Allah? Jadi kamu lebih memilih Abu Bakar As-Siddiq atau lebih memilih wanita tadi dalam agama kamu? Mas, ya, kita tidak melihat Abu Bakar, kita tidak melihat daripada siapa? Wanita budak tersebut. Tetapi kita melihat iqrarnya Nabi SAW. Iqrarnya Nabi SAW, para hadirin dan hadirat, terhadap sesuatu menunjukkan itu adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW yang wajib untuk kita imani. Faham di sini? Taib, saya contohkan. Datang wanita-wanita Yahudi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita Yahudi tersebut mengkhabarkan adanya azab kubur, adanya fitnah kubur. Aisyah tidak pernah mendengar sebelumnya dari Nabi SAW. Ya, beliau meragukan apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi. Kemudian beliau ceritakan kepada Nabi SAW, dan kemudian Rasulullah membenarkan apa yang diucapkan oleh Yahudi tadi, kalau seandainya ada yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Apakah menunjukkan kita nggak boleh meyakini adanya azab kubur karena datang dari Yahudi? Kita nggak melihat Yahudinya, tapi ikrar dari Nabi SAW. Walaupun yang mengucapkan siapa? Yahudi. Bisa difahami ya? Sehingga jangan ditabrakkan. Oh, Abu Bakar nggak begini, hanya Badui saja mengatakan demikian. Ya. Nah, ketiga, siapa bilang Abu Bakar tidak mengatakan Allah di langit? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan khutbah hari di mana Rasulullah SAW wafat. Beliau berkata, "Man kana ya'budullahu alladhi fis sama',
fa innallaha hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, yang mana Allah itu berada di atas langit, Allah hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah wafat dan telah meninggal. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bisa dipahami para hadirin. Yang ketiga, ada sebagian mereka mengatakan demikian. Itu kan badui tadi, wanita budak tadi kan sudah ditempeleng sama siapa? Sama tuannya. Bos. Ya, dipukul dia sama tuannya. Nah, kemudian Rasulullah tanya, di mana Allah? Dia menjawab di langit. Jadi kalau seandainya Rasulullah menyalahkan lagi dia, ya ibaratnya seperti sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Jadi Nabi kasihan sama dia, akhirnya dibetulkan oleh Nabi SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau seandainya ini perkara akidah, perkara yang seseorang itu disesatkan ketika mengatakan Allah di langit, apakah mungkin Nabi membiarkan ya umatnya ya berbuat kesesatan dan mengucapkan kalimat-kalimat sesat? Mungkin atau tidak? Nggak mungkin ini dinisbatkan kepada Nabi. Ketika itu sebuah kebenaran, Rasul akan mengikrarkan. Ketika itu sebuah kesalahan, pasti Rasulullah akan menyalahkannya. Rasulullah tidak main perasaan dalam agama beliau. Tidak ada perasaan dalam arti kata, nggak ada. Ketika itu kebenaran, oh ya udahlah, dibenarkan saja loh, walaupun salah, nggak enak. Itu kita, kalau kita iya, wah ini jenggotnya terlalu panjang-panjang lah, potonglah sedikit, nggak enak sama orang. Itu kita, imannya masih kecil. Bagaimana kemudian itu dinisbatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah adalah orang yang paling terdepan untuk menyuarakan kebenaran. Benar adalah benar, salah adalah salah. Sampai-sampai beliau berkata kepadanya, anaknya beliau sendiri, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, putrinya Muhammad, kalau seandainya engkau mencuri, aku akan potong tanganmu. Itu kata Rasulullah. Gak namain perasaan Nabi SAW, gak enak nanti sama anak saya sedih. Kebenaran itu akan diusahakan oleh Nabi. Intinya, beraneka ragam seseorang menolak hadis Nabi SAW. Padahal hadisnya begitu jelas dan begitu gamblang. Dan Al-Imam Nawawi, saya tegaskan kembali, beliau menjadikan hadis ini sebagai keyakinan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Ini sampai jam berapa kajian kita? Sekitar 15 menit lagi, 15 menit lagi materi. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Nawawi, wa amthalu dzalika katsiratun fil kitabi was sunnah wa nu'minu bidzalika la najhad syai'an min dzalik. Wa qad rawat thiqatu an Malik ibnu Anas anna sa'ilan sa'alahu an qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa. Qala al-istiwa ghairu majhulin wal kayfiyah ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Dan yang semisal dengan itu sangatlah banyak dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengimani itu seluruhnya, dan kita tidak menolak sedikit pun hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang sifat Allah. Wa qad rawat ats-thiqat, dan telah diriwayatkan orang-orang yang thiqah dari Al-Imam Malik ibnu Anas. Sesungguhnya ditanya kepada Imam Malik rahimahullah tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Imam Malik berkata, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa secara bahasa tidak majhul, diketahui maknanya secara bahasa. Ya, wal kaifiyatu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya itu sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan kepala kita. Karena itu rahasia yang ada di sisi Allah. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Wal imanu bihi wajibun. Tetapi iman terhadap istiwanya Allah adalah apa? Wajib. Dan bertanya bagaimana istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Bagaimana turunnya Allah? Ini merupakan perbuatan bid'ah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak boleh ditanya, cukup untuk diimani saja. Ya, ada hal-hal memang kita harus kita imani. Ya, karena memang kalau kita cerita tidak masuk akal, banyak sekali sesuatu yang nggak masuk akal. Pernah nggak antum terbayang, ya nggak bisa berangkat haji, nggak masuk akal. Kebayang nggak? Hah? Kebayang. Nggak bisa naik pesawat. Ya semua orang harus duduk di rumah, semua harus pakai masker.
Ya, ada penyakit yang dia bisa menular pakai tangan dan lain sebagainya. Dunia begini, kebayang nggak? Nggak kebayang sebelumnya kan, tapi terjadi. Ini masih alam dunia loh. Kita belum apalagi berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau cerita nggak masuk akal, banyak kali nggak masuk akal. Ya, kalau misalnya ada orang berbicara pada tahun 2021, 20, nanti akan ada virus begini, virus itu begini, dia misalnya menceritakan kejadian yang terjadi hari ini. Wah, ini sudah gila ini orang. Ya, harus masuk rumah sakit jiwa. Apa itu virus, masa bisa kayak gitu? Orang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi ini terjadi. Jadi banyak sesuatu yang nggak masuk akal kita itu terjadi. Ya, langit yang ada di hadapan kita hari ini nggak ada tiangnya. Secara teori pembangunan, siapapun yang namanya arsitek, sesuatu bangunan yang menjular ke atas itu harus pakai tiang, harus pakai pondasi. Nah, nggak ada bangunan yang nggak ada pondasinya diangkat ke langit ke sana, nggak ada. Itu nggak masuk akal dengan ilmu dunia. Tetapi itu di depan kita sekarang. Mafhum ya? Jadi kalau cerita nggak masuk akal, banyak yang nggak masuk akal. Ya, apalagi ketika kita berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika itu memang sesuatu nggak mungkin masuk akal kita nggak sampai kepadanya, maka cukup diimani saja, udah selesai. Ya, faya ilaihi ilahun sama wal aradin, maka Allah adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Wa ya khaliqul khalq al jama'in, wahai zat yang menciptakan seluruh makhluknya. Anta mutalli alal bawatin, engkau adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan pembahasannya juga agak lumayan panjang. Ya, dan kalau kita baca mungkin waktu kita tidak cukup. Ya, jadi mau tidak mau mungkin harus ketemu sekali lagi pertemuan. Ayo Ustaz, kami menunggu lagi Ustaz. Baik, insyaallah. Lagi berarti. Ya, nanti kita atur lagi untuk ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam permasalahan ini. Masyaallah. Tapi mungkin sebagian waktu kita berikan kepada teman-teman untuk bertanya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, karena saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman sekalian, silakan bagi yang punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan antum di kolom komentar. Insya Allah akan kami bacakan dan mudah-mudahan Ustadz mampu menjawabnya. Bagi yang Ustadz yang nggak mampu, kita serahkan semua jawaban sama Allah tadi ya, gitu ya. Iya. Baik Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa mazhab yang dipakai di Indonesia ini adalah Syafi'i, sedangkan yang bukan bermazhab Syafi'i adalah bukan ahlu sunnah. Itu bagaimana Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ketahui bahwasanya para imam mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan terkhusus Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka adalah berguru antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan mereka memiliki akidah yang sama dan satu. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam masalah akidah, dalam usul iman, kecuali apa yang ternukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Tapi ini satu hal. Hal yang kedua, begitu juga dalam masalah fikih. Perselisihan yang terjadi di antara imam madhab tersebut adalah perselisihan antara dalil dengan dalil, bukan perselisihan antara dalil dengan akal, bukan perselisihan antara dalil dengan perasaan. Jadi hakikatnya mereka sebenarnya memiliki satu daripada fikih yang sandarannya Al-Quran dan Sunnah, namun kemudian mereka memahaminya dengan pemahaman yang berbeda. Taib. Ada sebagian ulama memahami hadisnya ini khusus, ya, dan ini hadis yang umumnya. Sebaliknya ada ulama yang mengatakan hadis ini yang khusus, yang umumnya di sini. Saya contohkan. Di dalam mazhab kita ketahui, ada dalam mazhab Syafi'iyah membaca Al-Fatihah itu merupakan wajib salat sirriyah atau salat jahriyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, ya, wajib baca Al-Fatihah. Dalam mazhab yang lainnya, para ulama mereka mengatakan dalam salat jahriyah itu tidak harus membaca Al-Fatihah. Dalam salat sirriyah itu wajib membaca Al-Fatihah.
Nah, apa yang menjadi perselisihan di antara mereka? Apakah perselisihan mereka satu pakai dalil, satu pakai akal? Tidak. Dua-duanya memakai dalil dari Nabi SAW. Iya. Mazhab Syafi'i mereka mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini adalah hadis yang khusus. Adapun ayat Al-Qur'an, apabila Al-Qur'an itu dibaca, maka hendaknya engkau mendengarkannya dan menyimaknya dan engkau diam. Sehingga mereka mengatakan ayatnya adalah umum. Ya, ketika Al-Quran itu dibaca, maka hendaknya kita mendengar, diam dan lain sebagainya, tidak membaca apa-apa. Ya, ini ayatnya umum. Ayat ini umum dibawa kepada yang khusus. Apa khususnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, seseorang ketika imam sedang membaca Al-Quran, maka dia wajib mendengar. Kecuali ketika Anda harus membaca Al-Fatihah, maka boleh Anda tidak mendengar bacaannya imam karena Anda punya kewajiban sendiri, yaitu membaca Al-Fatihah. Faham di sini? Jadi dalil yang umum dibawa kepada yang khusus. Dalil yang umum dibawa kepada yang khusus. Iya. Adapun hadis Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Qiraatul imam adalah bagian dari qiraahnya makmum, itu dilemahkan ya oleh para ulama Syafi'iyah, kemungkinan besar demikian. Taib. Nah, ulama yang lainnya, ya rahimani wa rahimakumullah, ulama yang lainnya mereka mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang membaca Al-Fatihah. Ini adalah hadisnya umum. Adapun ayat idza quri'al Qur'an, ketika Al-Qur'an itu dibaca, hendaknya engkau diam dan dengar dan engkau menyimaknya. Ini ayatnya khusus. Faham di sini? Jadi seseorang ketika dia sholat, dia wajib membaca Al-Fatihah. Kecuali ketika imam membaca Al-Fatihah, kamu jangan baca apa-apa. Berarti bacanya cukup pada dalam sholat sirriyah saja, jangan dalam sholat jahriyah. Jadi perselisihan antara mereka adalah dalil dengan dalil. Bisa difahami? Sehingga sebenarnya hakikatnya mereka tidak sedang berselisih, karena mereka sebenarnya sama-sama memegang pegangan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah kemudian ayyuhal ikhwah, datang orang-orang di zaman sekarang, ya siapapun mereka, mungkin juga masuk di dalamnya kita. Ketika kita memahami sesuatu, ini datang dalil seperti ini, datang ayat seperti ini penjabarannya seperti ini. Oh, nggak mungkin lah seperti itu. Ini kan zamannya sudah modern. Kita kan harus melihat ini dan itu dan itu dan lain sebagainya. Sehingga hadis ini sudah mansukh karena begini. Berarti apa ini namanya? Akal. Faham? Sehingga tentunya sangat jauh berbeda perselisihan di antara imam mazhab yang saya sebutkan tadi. Mereka berselisih antara dalil dengan dalil. Mafhum ya? Dan contoh yang seperti yang pernah saya sampaikan juga, ya, perselisihan para ulama mazhab ketika berdoa ditolak bala. Ini contohnya sudah berkali-kali saya ulangi. Ini juga mereka berselisih dalam masalah dalil. Dalilnya sama-sama dari Anas bin Malik. Dalam Imam Nawawi, dalam ulama Syafi'iyah, beliau memahami zahir hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika meminta bala dijauhkan bala, tangannya dibalik. Adapun ulama yang lain enggak, Rasulullah saking tingginya mengangkat tangan, seakan-akan beliau membalikkan tangan, seakan-akan, tapi sebenarnya begini. Mafhum di sini ya? Jadi ini khilafnya bukan antara akal dengan akal, tapi dalil dengan dalil yang mereka memahaminya berbeda. Faham di sini? Sehingga bagaimana mungkin kemudian seseorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika tidak memegang madhab tertentu dari madhab yang empat, Syafi'i atau yang semisalnya. Bisa difahami di sini. Namun ya seperti yang telah saya singgung di awal tadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau memang ya sekarang contoh lah ya, sebelum teman-teman ikut pengajian, ketika duduk di sholat subuh duduknya apa? Sebelum ikut pengajian ini tawaruk atau iftirash? Tawaruk. Duduknya tawaruk. Setelah ikut pengajian duduknya apa? Iftirash. Nah sekarang misalnya kita ingin tanya, apa dalilnya kalian sekarang duduknya berubah menjadi iftirash? Ya Ustadz banyak berbuat seperti itu kan begitu. Ya pokoknya di masjid-masjid ini kita lihat ikhwah-ikhwah juga seperti itu. Mafhum ya? Nah, sementara duduknya dulu kita adalah mazhab Syafi'i. Ya, oh Ustadz saya punya dalil Ustadz. Terus kamu pikir Imam Syafi'i nggak punya dalil? Hah? Imam Syafi'i juga berdalil.
Jadi kita sekarang juga masih dalam makom taklid. Ya saya taklid lihat ustadz saya. Nah saudara-saudara kita muslimin, mereka ikut Imam Syafi'i. Jadi salah nggak perbuatan mereka? Salah atau enggak? Ya nggak salah. Karena dalilnya menunjukkan begini, dalilnya menunjukkan begitu. Ya makanya sekarang karena kita juga sebenarnya taklid sama ustadz kita, ya maka lebih baik kita taklid sama Syafi'i, kemudian kita seragam dengan saudara kita muslimin. Kan begitu? Kecuali kita bahas dalilnya, oh begini. Sekarang kalau kita mau jujur, kita nggak pernah membahas. Pokoknya kita sudah berubah duduk aja, lihat ustadz duduknya kayak gitu, ikhwan semuanya duduknya kayak gitu. Ya udah saya duduk juga kayak gitu. Saya nggak mau ikut muslimin, padahal taklid juga namanya. Bisa difahami? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pertanyaan lagi, gimana Ustaz? Wala tafrid wala ifrat. Kita tidak ingin bermudah-mudahan, kita juga tidak ingin kaku. Bisa difahami ya? Baik. Tapi yang jelas lebih enak mengikuti pemahaman tempat, tapi selama dengan dalil tadi. Ya, selama bukan haram, bukan bid'ah, bukan kesyirikan, dan tidak ada sesuatu yang menyelisih dalil. Nah itu kaidahnya. Ya, jangan sampai nanti wah pokoknya ikut masyarakat buat gini kita juga ikut. Oh nggak bisa. Ketika itu bertentangan dengan dalil, apa kata Imam Syafi'i? Ketika sudah datang dalil yang jelas yang gamblang dari Nabi SAW, maka apa? Maka tidak boleh seseorang berhujjah ini khilaf para ulama. Oh ini ada pendapat ulama, nggak bisa. Bisa difahami di sini? Namun perlu kita ketahui, Imam Syafi'i rahimahullah adalah ulama yang sangat kuat berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah. Itu harus difahami. Ya, itu harus kita garis bawahi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, boleh Ustaz ya? Ya, nah. Ustaz, bagaimana meyakinkan orang yang tidak mengimani bahwa Allah Maha Besar, sementara katanya kita tidak bisa melihat Allah? Mohon penjelasannya. Bagaimana? Bagaimana meyakinkan orang yang tidak percaya atau yang tidak mengimani bahwa Allah itu Maha Besar, karena katanya kita tidak bisa melihat Allah? Mohon penjelasannya. Taib, telah datang ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak. Bahkan muadzin setiap hari mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya malaikat Jibril ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah itu memiliki 600 sayap. Satu sayap dari malaikat Jibril itu sejauh mata. Satu sayap malaikat Jibril bisa menutupi ufuk alam semesta. Dan malaikat Jibril bukan satu-satunya makhluk Allah yang paling besar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar itulah sesuatu yang fitrah. Ya, sesuatu yang fitrah yang itu diyakini oleh setiap ya manusia yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, namun taib seperti yang disebutkan, la tudrikul absar. Pandangan mata kita ini itu tidak akan bisa meliputi ya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan untuk kita melihatnya. Allah sebutkan dalam ayatnya. Seperti disebutkan Allah itu Maha Besar. Saking besarnya Allah Rabbul Alamin, la tudrikul absar. Ya, pandangan mata ini tidak akan bisa melihat Allah secara keseluruhan. Namun ya nafi idrak la yanfi ada ru'yah. Di idrak itu adalah ru'yatul khas, yang melihat secara totalitas. Ya misalnya masker ya. Ya karena gara-gara masker ini sudah jadi prinsip Ahlus Sunnah nih, kalau pakai masker Ahlus Sunnah, nggak pakai masker nggak Ahlus Sunnah. Jadi ya lelucon aja sebenarnya. Ayo ikhwah, ini kita namanya adraktu kamama. Saya bisa melihat ini semuanya. Ini namanya idrak. Seluruhnya kita bisa melihat. Faham? Ini namanya idrak. Tetapi ketika kita melihat bulan, itu kita katakan ra'aitul qamara. Kita melihat bulan, tapi bulan itu tidak bisa lihat secara totalitas, secara keseluruhan. Mafhum di sini ya. Jadi ketika Allah mengatakan la, dan pandangan mata manusia itu tidak bisa idrak Allah Rabbul Alamin, itu tidak menafikan ru'yah karena menunjukkan Allah itu Maha Besar. Baik, Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz, tadi ada pertanyaan yang tadi kelewat. Ada yang bertanya tadi, Ustaz, bagaimana sikap kita berada di lingkungan yang tetangganya kayak nggak menutup aurat, minta musik dan lain-lain. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita kalau memang bisa memberikan nasihat, ya kita berikan nasihat. Tapi kalau seandainya itu akan merusak agama kita,
ya akan merusak akhlak kita dan juga anak-anak kita dan lain sebagainya dari lingkungan yang seperti itu, maka ada hal-hal yang kita harus berkorban untuk agama kita. Kita mencari lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan yang bisa menjaga agama kita, menjaga akidah kita, dan menjaga akhlak kita, dan menjaga keturunan kita. Ya, itu yang terbaik kalau seandainya kita tidak bisa memberikan nasihat. Setiap hari kita melihat wanita-wanita telanjang, setiap saat kita mendengar musik dan semisalnya, ya rahimani wa rahimakumullah, maka ya seperti yang kita sebutkan, kita cari lingkungan-lingkungan yang bisa memberikan kesejukan kepada hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan terkhusus antum yang ada di Bali, antum tahu sendirilah bagaimana kondisi di Bali. Ya, jadi mungkin kondisi di Bali nggak seperti kondisi kita di Aceh dan lain sebagainya. Ya, setiap saat antum melihat orang-orang membuat sesajen, pagi nyembah Tuhannya, sore nyembah Tuhannya, belum lagi patung-patungnya dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang ya terkadang kesyirikan itu sudah menjadi biasa. Jadi ketika kesyirikan sudah menjadi biasa, maka harus udah bahaya ini. Biasa tuh saat syirik di sini. Syirik gimana syirik biasa? Syirik itu bukan biasa. Jadi harus ada terus dimasukin dalam qalbu kita nih akidah yang sahih dan lain sebagainya. Supaya kebencian kesyirikan itu tetap. Kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya kita khawatirkan pada diri kita dan lain sebagainya, ya maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Kalau seandainya kita tidak bisa menyelamatkan orang lain dan justru kita akan terjerumus, maka menyelamatkan diri sendiri dan keluarga itu lebih penting. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya. Ustaz, bagaimana caranya, menyambungin tadi Ustaz, bagaimana caranya kita bisa melihat kalau perselisihan di antara ulama itu adalah perselisihan yang dibolehkan dan perselisihan yang tidak dibolehkan Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada hal-hal yang memang kita tidak akan bisa mengetahui ya 1, 2, 3 kali kita duduk di majelis ilmu, tetapi ada perkara-perkara yang memang kita harus terus menggali ilmu. Ya, jadi itu solusi yang untuk saya sendiri dan juga kepada ikhwah semuanya untuk kita terus menggali ilmu. Dan saya sangat ingat sekali ya di awal tahun 2000-an, ya saya nggak tahu kalau di Bali itu mungkin sebagian para penuntut ilmu terkhusus di Aceh mungkin itu kalau melihat masjid yang kunut subuh itu kayaknya sudah melihat apa gitu, melihat sebuah kemungkaran yang sangat luar biasa. Ya, bahkan mereka pergi masjid yang jauh untuk menghindar dari kunut, kan begitu. Tetapi mulai sekarang, ya 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini, kita mendapatkan ya para ulama kita, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lainnya menganjurkan ya muslimin atau menganjurkan para penuntut ilmu ketika imam itu dalam keadaan kunut, mereka ikut berkunut. Jadi sudah tidak aneh kita melihat sekarang orang jingkrangan, orang berjenggot, ketika imam kunut subuh dia ikut kunut subuh. Ya, ini sebenarnya ayol ikhwah adalah sebuah kemajuan dalam arti kata. Ya, kita selalu mengucapkan ilmu itu kalau seandainya kita punya umur 1000 tahun, kita belajar menuntut ilmu agama, maka belum habis ilmu agama tersebut. Kan itu sering kita ucapkan. Iya. Atau sebagaimana disebut oleh para ulama, kalau seandainya kita menghabiskan semua umur kita untuk menuntut ilmu agama, kita baru mendapatkan sebagian dari ilmu. Faham? Ini apa faedah yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil, masih sangat banyak maklumat-maklumat yang belum kita ketahui dalam perkara agama ini. Masih sangat banyak. Ya, padahal pembahasannya sudah sering dibahas oleh para ulama kita. Ya, mungkin sudah dibahas puluhan tahun yang lalu. Cuman kita baru update hari ini. Kita baru baca hari ini. Padahal dalilnya sangat jelas. Ya, apa dalilnya? Para sahabat Rasulullah ketika mereka safar ke Mekah pada waktu itu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu salat 2 rakaat. Salat asar pada waktu itu. Salat 4 rakaat, beliau sempurna. Sementara keyakinan para sahabat wajib seorang imam untuk sholat mengqasar 2 rakaat ketika dalam keadaan safar. Jelas di sini? Tetapi ketika Utsman bin Affan sholatnya 4 rakaat, mereka ikut berapa rakaat? Mereka ikut 4 rakaat. Padahal keyakinan mereka wajib, nggak boleh. Ya, sholat dalam keadaan musafir itu sempurna, harus 2 rakaat. Tapi mereka tetap ikut.
Paham ya? Inilah sebagian ulama wallahu a'lam menjadikan dalil ketika memang kunut, orang beranggapan kunut itu misalnya mengikuti mazhab A yang mengatakan hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW. Namun ketika seseorang meyakini perkara tersebut tidak sahih, namun untuk menjaga atau pengikutan kepada imam, dia ikut sebagaimana sahabat ikut kepada Utsman bin Affan dalam keadaan Utsman seharusnya salat 2 rakaat, tapi salat 4 rakaat, mereka tetap ikut 4 rakaat walaupun keyakinan itu menyelisih dari keyakinan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Namun ayyuhal ikhwah, jangan kita sebagai seorang penuntut ilmu nanti kita kembangkan sendiri lagi. Wah, ini bahaya jadinya. Lebih baik secara spesifik masalah A, bagaimana ini Ustadz? Ya kalau Ustadznya tidak bisa menjawab, tanya sama Ustadz yang lainnya. Atau kalau mungkin Ustadznya memang ini ilmunya ilmu para masyayikh, ya kita angkat kepada masyayikh. Gimana nih masyayikh? Gimana nih Syekh? Masalahnya begini dan begini dan begini. Cuman jangan nanti cerna sendiri-sendiri. Ketika sudah cerna sendiri nanti repot nanti. Faham ya? Jadi kita lebih ingin cerita secara spesifik. Bisa difahami ya wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kaidah apa yang saya sebutkan tadi, ilmu itu sangat luas. Berarti ketika ilmu sangat luas, umur kita belajar 1000 tahun ilmu itu belum habis, menunjukkan masih banyak nggak perkara yang belum kita ketahui? Masih banyak sekali. Makanya ketika ada sesuatu yang aneh buat diri kita, jangan langsung memvonis salah. Tunggu dulu. Tahan, lisan ditahan sedikit, tangan ditahan sedikit. Jangan, wah nggak bener ini, wah ini begini, ini begitu. Mas sabar sampai kita ketahui kebenarannya. Nah bukan berarti oh jangan-jangan Ustadz orang buat syirik juga benar. Oh perkara syirik sudah jelas mas. Perkara syirik, beribadah kepada selain Allah, memberikan sesajen, kan ilmu itu luas. Jangan-jangan ada dalil itu memberikan sesajen. Nah ini juga makanya saya bilang jangan cerna sendiri. Ini sesuatu yang jelas gamblang. Bagaimana kesyirikan yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnatin Nabi SAW. Namun kita cerita masalah-masalah fiqhiyah yang terkadang memang fikih itu sangat luas. Ada kitab fikih terkadang ada 15 jilid, ada 20 jilid. Kita jangankan membaca yang berjilid-jilid, pegang aja belum kitabnya. Bisa difahami? Jadi memang menunjukkan ilmu itu sangat luas. Ketika kita sadar ilmu itu sangat luas, ya diam-diam dulu lah. Ya, kalau kita makin banyak berbicara dan lain sebagainya, kita khawatir nanti jadi apa ya ikhwah? Kita blunder sendiri. Ya, dan di antara contoh yang sering saya contohkan, ya ketika awal-awal masjid saudara-saudara kita muslimin safnya renggang. Itu paling ribut siapa? Paling ribut para penuntut ilmu yang menisbatkan diri kepada sunnah. Ribut se-Indonesia di Facebook dan sebagainya. Tiba-tiba berapa lama di Masjid Haram sholatnya juga renggang. Akhirnya, aduh gimana ini? Makanya diam dulu. Itu yang paling penting. Ya, supaya kita nggak membuat kegaduhan, kerusuhan, berkomentar semaunya kita. Sabar dulu, karena berapa kita fikih yang sudah kita pelajari. Tetapi sesuatu yang memang itu keliru, yang ijma' para ulama yang sudah jelas kesalahannya, jelas kekeliruannya, ya sudah. Bisa difahami di sini? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Kami memperhatikan kepada teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan disimpan pertanyaan antum. Insya Allah pekan depan bisa diberikan pertanyaan sama Ustaz. Tapi pada Ustaz kami ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah memberkahi umur antum, memberkahi ilmu antum juga, dan menambah sesuatu kepada antum Ustaz. Amin, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.